ada cerita lagi nih. Jadi yang agak parah ya. Berarti belum berakhir ya Mas? Wow. Agak parah. Jadi itu agak setelah parah. mediasi? Kayaknya sebelum. Kayaknya sebelum. sebelum. Jadi ada yang agak parah menurut saya. Jadi ada suatu hari itu ada temen lagi-lagi di MCR di lantai 2. Master Control Room. Itu ada karyawan baru. Oke. Ada karyawan baru cowok. Oke. Ada karyawan baru cowok. Terus itu dianya masuk siang sampai malam, ya kan, malamnya sampai jam 11 malam, kayak gitu. Terus kalau malam tuh biasanya sendirian. Kalau malam shift siang sampai maghrib sampai jam 11 tuh biasanya udah sendirian. Wow. Nah itu kalau dia tugasnya sendirian, kalau dia pulang ya tugasnya matiin komputer dulu, ya kan. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5 komputer. Tapi yang nggak dimatiin 1 penting itu nggak boleh dimatiin. Jadi biasanya kalau sebelum pulang itu dimatiin semua, dibersihin, baru pulang. Dan ruangan di lantai 2 itu pintunya tuh double. Di pintu tutup, terus ini ditutup lagi gitu loh. Jadi pintunya double. Ada 2. Betul. Biar kedap gitu ya. Biar kedap suara, bener banget. Jadi ada pintu double. Nah itu pas kita masih di bawah, aku masih di bawah, sama teman-teman masih di bawah. Itu tiba-tiba malam jam 11 itu dianya lari dari atas, udah lewat tangga dulu, lalu terus keringetnya banyak banget gitu. Dia tuh baru kerja sekitar berapa ya, 3 bulan kalau nggak salah, baru kok. Dia lari ke bawah tuh keringetan banyak gitu sampai basah gitu ya kan, keringetan. Terus ditanya tuh apa namanya, diem aja, lo nyapo, diem aja gitu. Terus akhirnya dia cerita, jadi dia dengar sesuatu. Katanya dengar sesuatu di ruang atas kayak gitu. Terus dia cerita seperti biasa kalau dia mau pulang dia kan ngerapiin ruangan, dirapiin dulu, komputernya dimatiin, betul, matiin komputer, lampunya dimatiin 1, tinggal 1 yang redup gitu aja, redup. Terus ditutup pintu pertama, jegrek gitu, ada yang sesenggukan, gitu. Tapi denger, tapi dia denger gitu dari luar. Itu baru pintu pertama. Dia gitu kan ya. keluar kan ceritanya. Iya, mau keluar. Jadi biasanya ya nutup pintu terus pakai sepatu, baru nutup pintu kedua. Itu baru pintu pertama. Jegrek gitu, terus denger sesenggukan gitu. Jadi kayak orang selesai nangis gitu ya Mas. Iya, betul. Wah. Jadi tapi saya lupa suaranya, kalau nggak salah sih cewek. Suaranya kalau nggak salah cewek. Jadi nangis sesenggukan gitu, ditutup ya kan. Dia kan nggak yakin loh. Yang di dalam siapa gitu. Terus komputer pun udah dimatiin semua. Kalaupun itu suara YouTube juga nggak mungkin karena udah di shutdown semua kan komputernya. Dia penasaran, terus dia nutup lagi, wis dibiarin aja kan. Dia nutup itu kedua, jegrek, kedengeran lagi. Gitu. Ya kan, saking penasaran dia buka tuh pintu pertama, pintu kedua dibuka, jegrek, tolong. Serius. Jadi di dalam ruangan tuh ada yang teriak tolong. Dia langsung bodoh amat, banting pintu, dia lari ke bawah. Makanya, Bayu bukan, Asrul. Jadi pintu langsung dibanting, nggak sempat ketutup, dia lari ke bawah minta tolong security buat nutupin pintunya, kayak gitu. Beberapa kali episode Kamis Malam baru kali ini saya benar-benar teriak. Baru kali ini benar-benar saya merinding berkali-kali. Dan puncaknya emang ya. Karena gini Mas Aput. Setiap cerita yang Mas Aput bilang, saya selalu bisa memvisualisasikan itu karena ya kita tahu tempatnya lah ya Mas. Saya tahu tempatnya, saya tahu bagaimana sudut setiap ruangan di situ. Kita sempat satu kantor. Oke, lanjut Mas. Wow. Oke, itu ya. Jadi ya setelah itu akhirnya teman-teman ngecek semua ke atas, ya kan. Dia kan keringetan banyak. Dia suruh duduk aja di bawah. Kita ke atas ya nggak ada apa-apa. Komputer mati semua kayak biasanya. Ya ditutup kayak biasanya. Kayak gitu. Itu teriakannya jelas banget. Jelas banget. Dia pas buka pintu yang kedua. Jadi dia nutup pintu pertama kan masih sesenggukan. Nah, dia pikir
salah denger gitu ya, terus ditutup lagi yang kedua, pas kedua kedengeran lagi 2 kali ya. 2 kali. Dia kan penasaran, dibuka, pas pintu kedua dibuka, gerak, ada yang teriak tolong. Ada yang gitu. teriak tolong itu jelas bukan manusia, Mas. Nah itu nggak tahu. Jadi yang jelas dari dalam, suaranya yang jelas dari dalam Dalam ruangan. Jadi dia buka gitu, teriak, orangnya teriak, bodo amat, dibanting, pintunya dibanting, dia lari ke bawah. Dia lari ke bawah. Ini benar-benar menyita logika, dan kalau itu terjadi di kalian, apa yang kalian lakukan? Karena aku sendiri, mungkin Mas Tori juga membayangkan posisinya seperti itu ketika ada suara seperti itu dan diklimakskan dengan suara itu. minta tolong. Dan kalau untuk suara tuh kayaknya lebih serem ya. Emang suara menurut aku lebih serem karena Iya. kita nggak tahu sosoknya Nggak tahu gitu loh. Iya. Tapi kedengeran. Pada akhirnya ketika kita mendengarkan suara aja tuh justru membuat kita berimajinasi. Benar, Nah, lebih. itu. Wah. Kita mengandai-andai loh. Nah itu, jadi bikin seremnya di situ. Terus ada lagi. Nah ini kalau saya yang parah sih ini. Ini dari semuanya ini yang Ini yang paling parah. Ini yang paling Ini parah. yang terakhir, Ini bukan yang Mas terakhir. Abud ya? Ya, ini yang paling parah. Masih dari lantai 2. Masih dari lantai 2. Jadi gini. Kenapa harus lantai 2? Iya, karena kita ini sekarang juga di lantai 2 gitu loh. Saya sempat bahas ini dulu. Karena Apip juga tahu di mana saya kerja. Oke, lanjut. Oke. Mas Abud. Jadi apa ya? Ini sempat saya ceritakan dulu sama Mas Tori. Saya nggak tahu masih inget apa enggak. Saya sempat cerita sama Mas Tori masalah kejadian yang satu ini. Oke. Jadi gini, di MCR di lantai atas, di MCR itu kan ruangannya gandeng sama ruangan radio. Ya. Ya, oke. Di MCR di atas itu gandeng sama ruangan tempat Mas Tori bekerja. Belahnya lagi itu ada ruangan kantor office. Oke, Nah, yes. ada office karena Yes. jadi ada 3 gitu. Ada Dan 3. di tengah 3 ruangan ini ada satu meja. Meja tengah. Ada meja tengah itu biasanya buat nyantai. Ya. Jadi buat misalkan ngerokok. buat ngerokok, Ya, terus ya. ada tamu atau biasanya duduk di situ kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman kantor capek di dalam biasanya duduk-duduk di luar kayak gitu ya. Terus gini, itu kejadiannya dialami sama anak magang. Anak magang dari Malang dulu. Saya nggak mau nyebut namanya. Terus kemudian anak magang ini magangnya itu di master control. Ya di atas, di atas lagi. Terus karena bosen dia kemudian keluar ruangan, duduk baca koran di ruang tengah. Ya. Nah dia duduk nyantai di situ ya kan. Sore menjelang maghrib. Sore Kita menjelang kembali maghrib. lagi ke suatu situasi yang itu maghrib Nah, atau kita kenal sebagai surup. Nah surup bener. Dan sepertinya saya ingat itu. Nah, ceritanya. itu dia. Oke, lanjut Mas. Kemudian istirahat di situ kan, nyantai-nyantai ya kan, baca-baca koran. Terus dari office itu temannya Mas Tori. Ya, saya tahu. Dari office temannya Mas Tori itu keluar. Ya kan, perempuan. Ya. Keluar perempuan, terus biasanya emang jam-jam pulangnya jam segitu. Ya. Kayak gitu. Terus kemudian pamit sama anak magang yang duduk di meja tengah. Dan biasanya emang gitu. Jadi saya say hi kayak gitu. Ya. Dek Ya, pulang dulu ya kayak gitu. Oh Oke. iya Mbak, hati-hati. Biasanya kayak gitu ya kan. Jadi mungkin saya juga bisa membantu memvisualisasikan lagi Ya. Mas Abud. Karena ruang tengah itu adalah tempat pertemuan Betul. atau akses di mana anak-anak di kantornya Mas Abud dan teman-teman di perusahaan saya itu selalu berpapasan, ketemu, Betul. berinteraksi, bahkan sering sekali kita ngobrol-ngobrol di situ. Bener banget. Merokok dan lain-lain gitu ya. Dan untuk akses turun itu harus lewat situ. Pasti harus lewat situ. Kalau misalkan mau turun harus lewat situ. Yes. Ngelewati meja bundar tengah di situ. Iya, iya. Dan ketika anak magang di situ duduk baca-baca koran, temannya Mas Tori yang cewek ini lewat, terus kemudian dia pamit. Jadi Dek pulang dulu ya kayak gitu. Biasa sih ya, biasa kita lakukan. Terus kemudian anak magang yang jawab, oh ya Mbak, hati-hati. Yes. Kayak gitu. Terus turun, tak turun. Habis itu Mas Tori keluar. Itu yang cerita dianya sendiri, anak magang dari Malang ya kan. Mas Tori keluar, tek kayak gitu. Terus Mas Tori duduk, ini nggak tahu nih Mas Tori masih inget apa enggak. Jadi Mas Tori ikut duduk di meja tengah.
ya kan, rokokan, Iya. rokokan. Saya kalau di ruang tengah pasti rokokan, ya kan, ya. jeda kerja, ya Yes. kan, istirahat di situ. Terus anak magang tuh tanya, Mas, tumben kantor kok sepi banget, gitu. Maksudnya teman-teman kerjanya Mas Tori gitu. Tumben kok kantornya sepi banget kayak gitu. Terus Mas Tori jawabnya, ternyata seluruh karyawan itu ada liburan di Bali. Ya. Semuanya kecuali Mas Tori. Dan beberapa teman penyiar Termasuk Yang lain. termasuk mbak-mbaknya tadi yang pamit. ya itu. Itu parah banget. Jadi awalnya anak magang tuh tanya sama Mas Tori, Mas kok sepi banget sih kantornya, orang-orang pada kemana? Loh, ini loh, apa, seluruh karyawan ada piknik liburan, di Bali. tamasya ke Bali. Jadi waktu itu cewek ya kalau nggak salah. Cewek. Saya lupa itu siapa. Cewek. Jadi saya biasa kalau jeda kerja siaran, saya di meja tengah itu untuk ya sebat ya. Iya. Sebat. Ya udah saya biasa aja ngobrol-ngobrol sama dia, ya ngobrol-ngobrol rumahnya mana dan lain-lain. Terus tiba-tiba dia bilang waktu itu kok sepi gitu. Terus ya saya bilang aja ya jelas sepi, orang semuanya di Bali. Iya. Hampir semuanya, tidak semuanya karena kalau semuanya di Bali ya otomatis nggak ada yang siaran, karena memang kebetulan perusahaan tempat saya bekerja adalah perusahaan media yang memang setiap jam, setiap waktu itu media atau radio itu harus nyala. Jadi Betul. nggak boleh ada apa namanya jam yang kosong, nggak ada Betul. penyiar, karena nggak siapa yang akan mengoperasikan komputer kalau misalnya semuanya ikut ke Bali ya. Betul. Saya waktu itu kebetulan nggak ikut, dan ya udah saya bilang ya jelas aja nggak ada yang masuk kantor masuk gitu. kantor karena di Bali. Di Bali semua. Terus anak magangnya tanya, apa namanya? Loh, tadi saya ketemu sama Mbak ini. Iya. Nah, itu. Loh, katanya Mas Tori kaget. Iya. Terus akhirnya langsung di situ Mas Tori kontak Mbak yang dilihat anak magang tadi Untuk yang sekarang klarifikasi ya, lagi Mas, di ya? Bali. Iya. Untuk klarifikasi. Betul. Iya. Dan ternyata orangnya fix masih di Bali. Fix masih di Bali dan Masih belum di Bali. pulang. Belum pulang. Jadi pertanyaannya siapa yang menyapa Nah, itu dia. anak magang itu untuk pulang? Dek, pulang dulu ya. Iya, yes, kayak biasanya. Jadi pamitan pulang, Dek, pulang dulu ya. Ya, Mbak, hati-hati kayak gitu. Merinding. Dan Soalnya- ternyata masih ada di Bali orangnya. Orangnya masih ada di Bali, belum pulang. Belum pulang. Dan sekali lagi itu maghrib. Ya betul. Menjelang maghrib lah, menjelang maghrib itu. Kenapa saya dari dulu tuh menganggap pergantian sore ke malam atau maghrib tuh selalu ada vibes Ya, yang nggak bener, enak ya. sepakat aku juga Kenapa ya? perasaan seperti itu karena Suasananya kok. suasananya Ya, emang mungkin. beda mas. Masa betul. Karena kalau sependek pengetahuanku itu orang Jawa menganggap bahwa pergantian hari itu bukan di jam 12 tapi di maghrib itu. Iya betul. Betul. Itulah kenapa orang Jawa bahkan orang Islam, setahu Ya, saya ya. ya, correct me if I'm wrong, itu menganggap pergantian hari kalau di tahun kabisat atau di penghitungan waktu kabisat, dengan pergantian waktu itu atau pergantian hari itu di jam 12. Ketika kita misalnya tahun baru ya jam 12 kita tahun baru. Betul. Berganti ke tanggal baru 1 Januari. Tapi beda ceritanya ketika perhitungannya Jawa ataupun Islam. Iya, iya. Karena buktinya kalau kita malam takbir misalnya, itu kan udah ada takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah takbir mulai dikumandangkan jam 12 malam? Tentu Enggak. tidak. Tapi setelah berbuka puasa di hari terakhir Iya, Ramadan, benar banget, Mas itu Tori. sudah mulai dikumandangkan sampai besok Kita sholat id. kita sholat id. Itu adalah salah satu bukti kalau perhitungan orang Jawa atau orang Islam itu berbeda dengan perhitungan orang perhitungan kabisat, Benar, tahun betul. kabisat ya. Jadi ya itu memang pergantian hari sama seperti kadang gini, ada beberapa case juga orang meninggal 7 harinya tuh saya beberapa Kadang bingung ya. Ya, saya- belum 7 hari kok sudah 7 hari. Nah, betul. iya, betul. Saya beberapa kali tuh mempertanyakan kebetulan Sama. ibu saya
7 harinya kok cepet banget, perasaan baru 5 hari atau baru 6 hari. Yang ya emang Hitungannya berbeda. Hitungannya Iya, berbeda hitungannya karena setelah azan maghrib berkumandang ya udah itu udah ganti hari. Betul. Gitu. Gila ya, ngeri. Ya itu sih ya kalau misalkan sedikit cerita di kantor yang lama kayak gitu. Jadi ada beberapa pengalaman yang aneh kayak gitu ya. Jadi sampai pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh jadi sesuatu yang lumrah gitu karena kita sering Sudah banget terbiasa ya, Mas ya? sering banget menjumpai hal-hal kayak gitu sih. Oke. Itu kalau di tempat kerja. Oke, Mas Abud, karena kontennya ini adalah memang sekarang kita membahas kantor ya, kantor atau tempat kerja yang ternyata memang banyak menyimpan hal-hal yang menyita logika itu tadi. Coba cek deh kantor di mana kamu bekerja. Barangkali ada pengalaman-pengalaman serupa. Atau mungkin bisa kalian cek ketika kalian mendengarkan podcast kami pada malam hari ini, kalian cek di samping kalian, barangkali kalian mendengarkan ini sambil ditemani, atau mungkin kami di sini juga sedang ditemani, kami juga tidak tahu. Mungkin bisa dilanjut ya, atau mungkin ada kalian yang lagi lembur malam hari ini. Benar. Ya, menemani lembur kalian. Tidak hanya lembur pekerjaan, lembur tugas, lembur skripsi. Nah, bisa gitu saja. dia. Dan singkat cerita, Mas Aput ini sekarang kantornya pindah nih. Oke. Ya, Kantornya betul. pindah di tempat baru, sudah tidak satu atap lagi sama saya. Iya. Dan waktu itu suatu hari Mas Aput sempat cerita juga, ternyata di tempat yang baru ini ada cerita lagi. Silakan Mas Aput. Oke, jadi ini dulu waktu apa ya? Belum lama Mas ya, belum lama tinggal di kantor yang baru. Terus kemudian ada acara sama Mas Tori itu di radio. Terus kemudian kita sharing-sharing cerita-cerita ini. Betul. Dan itu benar-benar saya alami sendiri kalau itu. Kalau itu benar-benar saya alami sendiri. Mas Aput sendiri yang mengalami ya? Ya betul. Jadi kita pindah ke kantor yang baru itu belum ada 2 tahun deh kayaknya. Belum ada 2 tahun. Terus kemudian setelah selesai belum selesai sih, mungkin 80% pengerjaan bangunan itu kita udah mulai tempati. Kita udah mulai tempati, bahkan teman-teman tuh ada yang bantu buat pekerjaan tukangnya biar cepat selesai kayak gitu. Ada yang bantu ngecat dan sebagainya biar kerjaan ini cepat selesai kayak gitu. Dan kebetulan kantor kita yang baru itu adalah rumah kosong. Bekas rumah kosong. Yang sekarang ya? Nah, yang sekarang kurang tahu saya berapa tahun kosongnya. Cuma itu benar-benar diketahui adalah rumah kosong yang sudah tidak dihuni. Kayak itu. Terus kemudian kita pugar, kita nggak merobohkan semuanya terus bangun yang baru nggak. Tapi ada beberapa yang disisain, terus kita tambahin kayak gitu. Kemudian ketika kantor yang baru dibangun sekitar 80%-an kita udah mulai tempati, otomatis kita udah buat kerja di situ. Ada beberapa pos pekerjaan yang sudah mulai aktif kayak gitu ya. Komputer udah ditaruh, udah diinstal semua dan sebagainya, listrik, telepon dan sebagainya sudah. Cuma kondisinya emang masih agak berantakan, kotor kayak gitu. Terus kemudian itu pas malam Jumat deh. Wow. Nah, ini nggak tahu ini pas malam Jumat ya kalau nggak salah. Pas malam Jumat itu. Jadi ini hari Kamis malam. Ini Kamis malam. Besok itu hari Jumatnya. Itu kita mau ngadain syukuran. Syukuran baru. Betul, tempat baru plus khatam Quran. Oke. Nah, kayak gitu plus khatam Qurannya. Kan seharian kan itu dari pagi sampai sore. Terus kita nyiapin. Nah, kan acaranya pagi, kita yang malam masuk kan kita nyiapin, kita bersihin ruangan, kita gelar tikar, karpet dan sebagainya, kita siapin sound system dan sebagainya kayak gitu. Terus kondisi itu kantor udah sepi. Terus posisi teman-teman tuh ada banyak sebetulnya. Selain saya tuh ada 5 orang kalau nggak salah. Sorry, ini jam berapa? Ini malam jam 11:30. Setengah 12. Saya masih ingat jam 11:30. Terus itu teman-teman masih di studio semua, ya kan? Di studio semua. Di situ ada karpet gede banget, ada tikar dan sebagainya, terus pakai sound system. Dan teman-teman di situ muter lagu gitu loh. Sambil biar rame gitu aja ya. Jadi
mereka muter lagu, ada yang sambil karaoke juga pakai mic. Dan itu di style kenceng banget. Kenceng banget. Tapi kan kalau studio kan kedap gitu ya. Ya. Jadi di style kenceng banget. Terus saya ingat, wah saya masih ada kerjaan. Ya kan pas baru selesai bantu-bantu udah selesai, teman-teman udah pada nyantai semua, 5 orang ada di studio. Terus kemudian saya keluar. Saya lupa ada kerjaan yang belum selesai. Saya akhirnya ngadep komputer lagi ya kan. Ngerjain komputer tek kayak gitu. Saya pakai headset loh sebetulnya ya. Saya ngerjain kerjaan tuh pakai headset sambil dengerin musik. Saya masih ingat banget saya sambil dengerin musik. Itu saya denger suara sesenggukan. Lagi-lagi suara sesengguhan perempuan gitu ya. Gimana? Jadi itu kalian tuh posisi pakai headset tapi masih kedengeran gitu loh. Iya berarti Jadi, logikanya kan kalau kita pakai headset atau earphone kan ketika ada orang nangis dari luar kan kita nggak kedengeran. nah itu logikanya nggak kedengeran, Iya. apalagi kita sambil dengerin musik. Ya, gitu ya. Tapi itu kedengeran banget, jadi sesengguhan gitu. Terus tak copot kan headsetnya, Iya. tak copot. Duh, suara apaan gitu? Nggak ada. Nah, tak tutup lagi ya kan. Saya nyalain musik lagi, tak kencengin lagi. Oke. Tak kenceng. Itu saya bener-bener nggak mengira hal ini adalah hal aneh gitu loh ya. Jadi maksudnya mungkin salah denger gitu, mungkin salah denger gitu aja ya kan. Saya pakai headset lagi, ngerjain lagi sampai jam 12 tuh gitu lagi. Jadi ada sesengguhan lagi dan ini lebih keras. Wow. Jadi gitu. Dan itu dari belakang gitu. Tapi agak jauh dari belakang gitu. Itu arah ke menuju toilet. Jadi toilet tuh ada lorong gitu. Jadi Lagi-lagi toilet ya. ada lorong terus arahnya ke toilet di situ. Kemudian terus di sebelum toilet, di sebelum lorong itu ada dispenser. Oke. Nah, ada dispenser di situ arah menuju lorongnya dan dari situ keluar suaranya tuh kedengeran. Jadi masih sesengguhan. Gitu. Itu saya masih pakai headset beneran, masih kedengeran gitu. Wah, ini sopo sih gitu kan. Tak lepas headset, masih ada. Wow. Jadi masih ada. Tapi itu suaranya jauh apa deket mas? Jauh, suaranya jauh, tapi kedengeran gitu. Sebentar. Aku langsung merinding dari tadi karena apa mas? Karena aku pernah dengar suatu teori yang mengatakan bahwa jika suara yang kita dengar itu jauh, itu berarti dekat. Kalau yang kita dengarkan itu dekat, itu berarti jauh. Mungkin biasa. teman-teman yang mendengarkan podcast kami pada malam hari ini juga pernah mendengarkan teori yang semacam ini dan saya meyakini seperti ini karena beberapa kali teman juga mengalami hal yang serupa. Sama. Mungkin Mas Tori juga pernah tahu atau baru tahu ini. Tapi ada teori yang seperti itu loh. Berarti itu Mas dengarnya jauh ya Mas Abu? Jauh, jadi kedengeran tapi lokasinya kayak agak jauh gitu. Jadi dia sesengguhan. Jadi ketika saya buka headset itu nggak hilang, suaranya nggak hilang, sama sekali nggak hilang. Beda sama yang pertama. Yang Yang pertama masih dibuka. setengah 12 tuh saya buka headset, suaranya hilang. Lah, ini saya buka suaranya masih ada. Oke. Jadi masih sesengguhan. YouTube aku kencengin lagi, ya kan? Aku kencengin lagi, masih kedengeran. Ya Allah. Terus saya cek lagi. Nah, sebelum lorong ke toilet itu ada beberapa komputer memang. Ada beberapa PC, ada beberapa komputer yang kadang itu masih on. Saya ngiranya mungkin ada Musik atau ada musik dan sebagainya atau Dari mungkin ada komputer yang lihat film dan sebagainya. Itu saya cek satu-satu. Cek satu-satu nggak ada yang nyala komputernya dan itu masih ada, suara sesungguhnya masih ada. Terus nggak tahu ya itu saya tuh juga nggak sadar, jadi saya nggak merasa bahwa saya masih ingin tahu ini tuh penyebabnya apa gitu loh. Nangis ini dari mana suaranya kayak gitu. Terus semakin kedengeran tuh dari lorong. Jadi gitu. Terus nggak tahu itu secara nggak sadar itu saya larinya ke sana gitu. Saya ngecek ke sana, coba ngecek ke sana. Insting aja, tapi bener-bener dari situ tuh saya nggak ada rasa takut sama sekali. Jadi coba ke situ sesengguhan, di situ malah nangis. Saya dekati malah nangis. Itu jelas banget ada suara orang nangis. Ya Allah. Gitu. Itu jelas banget, sumpah itu jelas banget. Dan ketika saya ngelewatin dispenser itu bluk-ketuk gitu. Ya Allah. Dispensernya tuh. Dari situ. Enggak kayak apa? Oh iya bener kayak disenggol.
Oh iya Kayak iya iya. disenggol. Kan kadang kalau dispenser kesenggol atau abis orang minum kan Nah. biasanya udaranya naik gitu loh. Tiba-tiba itu. Jadi pas saya ngelewati dispenser, saya mau ngecek itu suaranya naiknya semakin makin kenceng, bleketuk gitu dispensernya. Dari situ baru nih merinding di sini. Jadi dari atas ini merinding. Wah gitu ya kan. Saya baru ngeh kalau ini tuh bukan orang gitu. Ya Allah. Saya baru ngeh, oh ini bukan orang yang nangis itu. Bener ini bukan orang ini. Saya langsung lari ke studio, nyari teman-teman ya kan, bilang ada yang nangis sebagainya ya kan. Ngecek bareng-bareng ke sana. Nggak ada. Dicek di gudang, nggak ada orang. Dan suaranya hilang. Suaranya hilang. Berarti Padahal emang, pas saya lari ke studio tuh masih ada. berarti emang itu pengen interaksi sama Mas Aput mungkin. Mungkin itu ya. Terus kemudian ketika kita cek nggak ada, saya putusin buat pulang ya kan. Wes cukup ini pulang. Yeah. Terus akhirnya teman-teman itu minta lampunya yang di lorong mau ke toilet tuh dinyalain semua karena sebelumnya mati itu. Oh. Dan dari situ udah nggak ada gangguan lagi. Plus besoknya setelah acara syukuran dan khatam Quran sampai sekarang nggak ada masalah sih. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Itu benar-benar saya alami sendiri, saya dengar sendiri. Dan itu mungkin saya saking gobloknya ya. Jadi saya cek itu benar. Jadi saya lihat ini mana sumber suaranya itu dari mana gitu. Ketika semakin dekat semakin kencang suaranya itu baru di sini tuh merinding di sini. Jabat lagi Berasa ke banget. insting tadi ya. Nah itu dari Insting situ. untuk ngecek. Nah itu baru setelah sampai lokasi terus suaranya benar-benar kedengeran, ditambah lagi dispenser tadi yang bleketuk kayak tadi, itu baru nyadar ini bukan orang. Ini bukan orang. Ini bukan orang, langsung balik manggil teman-teman. Di tempat baru memang sempet ya. Walaupun memang tidak keterusan tapi alhamdulillah sekarang udah normal. Alhamdulillah udah normal. Iya, karena emang sejarahnya tempat baru tersebut sebelum dijadikan kantor adalah rumah kosong yang terbengkalai. Tapi sempat dibersihin, Mas. Tempat barunya ini. Kalau dibersihin saya kurang tahu ya. Bersihin Cuma dalam arti dibersihkan. itu ya. Oke. Kalau itu mungkin saya kurang begitu tahu. Cuma kalau untuk secara secara seremoninya itu ya itu ada syukuran plus khatam Qur'annya. Mungkin itu. Ya, tapi karena kejadiannya Mas Aput sebelum itu, sebelum khataman Quran, itu. mungkin masih ada sisa-sisa keikhlasan yang tidak diikhlaskan itu tadi ya. Karena itu. Ada mbak-mbak yang nangis dan Mas Aput mungkin bisa juga jadi. teman-teman juga nggak tahu dulu rumah ini bekas apa, ada apa di sana, ada orang sedih atau ya itu kembali ke kalian. Jadi kalian bisa mengandai-andaikan apa yang terjadi sebelum tempat kantor baru Mas Aput ini jadikan kantor dan pada waktu masih menjadi rumah kosong ada apa di sana, kalian bisa memikirkan sendiri dan mengandai-andaikannya. Ya, dan sekali lagi makhluk-makhluk yang tidak terlihat, makhluk-makhluk yang kasat mata selalu ada di mana-mana, termasuk di kantor ya, di tempat kerja kalian. Sekali lagi coba kalian cek tempat kerja kalian, kalian cek ruangan kalian. Apakah memang sudah benar-benar bersih, sudah benar-benar beres, atau mungkin ada hal-hal yang sebenarnya harus dibersihkan, sebenarnya harus dirawat lebih baik lagi supaya juga ya mungkin gangguan-gangguan seperti itu tidak terjadi gitu di tempat kerja, karena ya kita tahu kantor merupakan tempat kita bekerja, tempat kita mencari uang, semoga juga tidak mengganggu aktivitas kita setiap hari gitu ya. Betul. Dan dari kisah Mas Aput, mungkin teman-teman bisa memetik satu pelajaran penting bahwasanya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal dan apa sajalah tempat yang kalian kunjungi, tetap jaga kebersihan karena kita tidak tahu apa yang ada di sana dan kita mengganggu mereka atau tidak, mereka terusik atau tidak. Karena kalau kita memang tidak menjaga kebersihan, bisa saja hal-hal yang menyita logika terjadi seperti apa yang dialami Mas Aput. Jadi pesan dari cerita Mas Aput ini tetap jagalah kebersihan. Ya. Betul sekali. Dan mungkin Mas Aput mau menambahkan mungkin buat teman-teman yang juga punya bekerja di sebuah kantor yang ya mungkin ada hal-hal dua patah kata pesan untuk teman-teman. Kalau mungkin dari Mas Aput sendiri seperti apa? Ya sama sih, jadi setiap tempat itu pasti ada. Ya kan, kita hidup berdampingan dengan jin dan sebagainya. Yang penting kita harus jaga kebersihan, jaga tata kramanya, betul. Unggah-ungguh, betul banget. Jadi kita sama-sama saling menjaga lah, kayak gitu ya. Karena kita hidup berdampingan,
mereka nggak bakal ganggu kalau kita nggak musik duluan Iya, kayak gitu. Jadi istilahnya ya kita saling menjaga aja, saling menghormati, tata krama tetap dipakai dimanapun dan siapapun yang kita hadapi. Ya, Kayak siap. gitu. itu dia. Dan pastinya terima kasih banyak Mas Saput sudah Sama-sama. mau Thank you very membagi much. kisah-kisahnya Yang di luar Kamis biasa. Malam. Luar biasa, dan sekali lagi dari beberapa episode Kamis Malam kali ini saya berteriak berkali-kali karena memang merinding berkali-kali ya. Kalau merinding emang iya sih, dari yang ringan, sedang hingga yang berat. Ya. Karena saya memang saya juga di situ. Oke. Ya. Siap-siap Mas Tori. Oke, ya pasti terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah menyaksikan Kamis Malam episode kali ini. Dan sekali lagi ikuti terus aktivitas kita di media sosial Kamis Malam, di Instagram di @kamismalam.podcast. Twitternya juga ada Kamis Facebooknya Malam, juga ada. Facebooknya juga ada Kamis Malam. Kemudian yang paling penting subscribe YouTube-nya Kamis Malam dan juga follow Spotify Kamis Malam. Dan akhirnya saya Tori Andromeda dan rekan saya Enrico Alamsyah. dan juga Mas Saput Yes. mau pamitan dulu untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Kamis Malam episode berikutnya. Berikutnya.